pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita angkat pujian Bapakku. Berdoa, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak kita bakal nyanyikan pujian apa? Ada cluenya nggak Kak? Cluenya adalah berpasangan. Berpasangan. Ivana, mentega sama roti kan berpasangan. Iya tuh, baju sama celana juga berpasangan. Berarti lagunya? Kau temanku. Dan ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega. Dengan apa? Dengan roti. Kau temanku.
kuku temanmu kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu Mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Temanku, ku temanmu kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. seperti celana. Seperti celana Dengan apa? dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Yeay. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Sekarang mari kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikutin kakak-kakak ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat sayang pada saya. Oh giranglah, ya, Ku jawab apa? ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari kita dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat suka pada saya. Oh giranglah, Ku jawab. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, jadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, maka kita pujikan, tunaikan syukurku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
firman Tuhan, saya berikan kepada Kakak Joel. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas yang Kau berikan kepada kami, keselamatan dan juga kesehatan yang Kau beri kepada kami dan sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan menjaga kami selalu dan semoga kami akan mendengarkan firman ini, bisa mendengarkan dengan sangat bijak dan bisa kami terapkan di dalam kedunia kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Kau berkati yang akan membawakan firman setelah ini Tuhan. Kami percaya atas kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita jumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita hari ini diambil dari Kisah Rasul 18. Jadi cerita ini itu sebetulnya kisah dari Paulus dan teman-temannya. Nah, Paulus ini adalah bangsa Yahudi. Nah, pada zaman dahulu, kalau di keluarga Yahudi itu semua anak laki-lakinya harus belajar tentang satu keterampilan. Nah, Paulus pada saat itu dia belajar tentang bagaimana caranya membuat tenda. Nah, tenda ini biasanya dulu itu tendanya dibuat dari kulit unta atau dari bulu kambing yang warna hitam. Jadi itu bulunya dijahit supaya bisa jadi tenda. Nah, selain dari pekerjaannya sebagai pembuat tenda, Paulus ini ternyata dia juga punya satu hal yang paling suka dia lakukan, yaitu dia suka kasih tahu sama teman-temannya bahwa Yesus mengasihimu. Jadi ternyata Paulus ini dimanapun atau lagi kerja, kalau ada teman-temannya dia bilang Yesus mengasihimu. Di rumah ibadat dia juga bilang bahwa Yesus mengasihi. Dan selain itu ternyata Paulus ini sukanya dia tuh berpindah-pindah tempat. Sampai pada suatu hari dia berpindah tempat ke suatu kota yang namanya kota Korintus. Nah, di kota Korintus ini dia tidak punya teman dan dia juga tidak punya sanak saudara. Jadi dia ini nggak ada tempat tinggal. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan untuk dia minta teman. Nah, ternyata setelah itu dia bertemu dengan seorang sepasang suami istri, yaitu Aquila dan istrinya namanya Priscilla. Dan ternyata mereka itu juga tukang tenda. Jadi akhirnya Paulus berteman dan karena sama-sama pembuat tenda, akhirnya Paulus tinggal di tempat mereka. Dan akhirnya setiap hari Paulus ini menjahit tenda, bikin tenda sama mereka sambil bercerita tentang Tuhan. Nah, jadi di setiap mereka bikin bersama, bekerja bersama, cerita tentang Tuhan. Nanti selain itu pada waktu hari Sabat, itu juga Paulus masih ke rumah ibadat dan dia juga berbicara lagi tentang Allah mengasihimu sehingga dia mengaruniakan Yesus putranya yang tunggal untuk menebus dosamu. Jadi itu yang dilakukan Paulus terus menerus. Sampai pada suatu hari ketika Paulus mau pindah ke tempat kota lain, yaitu kota Efesus. Ternyata sepasang suami istri ini, Priscilla dan Aquila ini juga ikut sama Paulus. Dan lagi-lagi hal yang sama dilakukan lagi. Jadi terus cerita tentang Tuhan kepada sepasang suami istri ini. Dan juga tetap ke rumah ibadat. Dan sampai suatu waktu Paulus mau pergi lagi dari kota Efesus. Tetapi saat itu Paulus bilang sama Priscilla dan Aquila ini, aku akan meninggalkan kota Efesus, tapi kamu jangan. Kalian berdua tetap di sini dan tetap lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi tetap lakukan apa yang selama ini telah kita lakukan. Gitu kata Paulus. Dan akhirnya Paulus pergi ke Efesus dan mereka berdua tetap di Efesus. Paulus ini meninggalkan Efesus, sedangkan mereka berdua tetap tinggal di Efesus. Nah, supaya kita lebih jelasnya, kita lihat videonya sama-sama ya. Aquila dan Priscilla. Sumber dari
Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Pak Paulus adalah seorang penginjil. Pak Paulus juga bekerja sebagai tukang pembuat tenda. Suatu hari, Pak Paulus sedang pergi ke kota Korintus. Pak Paulus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang Yahudi dan Yunani. Lalu Pak Paulus bertemu dengan suami istri, yaitu Bu Priscilla dan Pak Aquila. Pak Aquila dan Bu Priscilla bekerja sebagai tukang pembuat tenda, sama seperti Pak Paulus. Pak Paulus berkata kepada mereka agar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian Pak Aquila dan Bu Priscilla mengundang agar Pak Paulus tinggal di rumahnya. Pak Paulus, Pak Aquila dan Bu Priscilla pergi berlayar ke kota Efesus untuk menginjil. Pak Paulus melanjutkan pergi ke kota lain, tetapi Pak Aquila dan Bu Priscilla tetap tinggal di kota Efesus. Di kota Efesus ada seorang penginjil bernama Apolos yang sedang memberitakan firman Tuhan. Pak Apolos pintar berbicara tentang kitab suci. Pak Aquila dan Bu Priscilla melihat dia rumah ibadat. Pak Aquila dan Bu Priscilla mengundang Pak Apolos ke rumahnya. Pak Aquila dan Bu Priscilla sangat baik sekali. Mereka menolong Pak Paulus dan Pak Apolos. Pak Aquila dan Bu Priscilla sangat bersukacita melayani Tuhan. Nah, jadi ternyata setelah ditinggalkan Paulus, Priscilla dan Aquila ini tetap melakukan seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Paulus. Jadi mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, ternyata sampai suatu hari mereka bertemu dengan Apolos. Dan Apolos senang sekali bertemu Priscilla dan Aquila, karena dari mereka lah Apolos bisa mendengarkan banyak cerita tentang Tuhan. Nah, jadi ternyata pada berikutnya Apolos ini itu menjadi pemberita Injil yang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jadi firman Tuhan diberitakan luar biasa oleh Apolos ini. Jadi oleh karena Apolos ini mendengar cerita dari Priscilla dan Aquila. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu ternyata Tuhan tidak membutuhkan kita harus menjadi luar biasa dulu baru memberitakan firman Tuhan. Tidak. Ternyata seperti sepasang suami istri ini, mereka itu memberitakan dari apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa. Mereka bisanya jahit, ya mereka jahit sambil cerita tentang Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau dari kita, yaitu apa yang sudah kita pelajari itu dilakukan ya. Jadi sama dengan kita adik-adik, misalkan dari sekolah minggu kita sudah terima, oh Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa ngomong sama teman-teman, teman, tahu nggak Tuhan Yesus sayang kamu loh. Nah, itu juga bisa adik-adik lakukan ya. Oke, sekarang setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita angkat tangan, kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau seperti Aquila dan Priscilla. Kami mau untuk kami melakukan apa yang sudah kami pelajari. Kami mau untuk kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat buat teman-teman kami dan buat orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hikmat dan keberanian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, lakukanlah itu. Lagi ya. Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, lakukanlah itu. Nah, sekarang waktunya kita melakukan aktivitas. Nah, aktivitas ini simpel sekali, kita buat dari kertas lipat. Kertas lipatnya kita bagi jadi 2. Nah, kalau sudah jadi 2, kita potong seperti ini. Dari ini kita lipat lagi jadi 2. Nah, nanti yang di tengah kita potong. Nah, ini sudah jadi bentuk tenda. Tinggal nanti yang bagian sini dan bagian sini kita kasih stik es krim, atau kalau nggak ada dari karton juga nggak apa-apa. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, pintunya bisa dibuka. Nah, ini tendanya ya. Kan hari ini kita belajar tentang pembuat tenda ya. Nah, ini kita bikin tenda. Bisa kita gantungkan untuk hiasan. Oke? Oke, sekian hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I'll do his will. I'll do his will. I'll do his will. He's so good to me. I praise his name. I praise his name. I praise his name. He's so good to me. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Dengan kasih Kristus nanti Kak Ivana akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhirnya kami telah beribadah Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala pujian, segala firman yang telah disampaikan Tuhan. Semoga kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.